Selamat siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya mulai, saya absen dulu. Katarina Serlina, Hadir, Ibu. Apriana, Hadir, Ibu. Anggrilika, Hadir, Ibu. Angliana Bule, Angliana Bulan hadir, Bu. Angelina Putri, Hadir, Ibu. Apriana Lele, Hadir, Bu. Cynthia Dewi, Hadir, Ibu. ya tak lupa, Hadir, Bu. Desna, Hadir, Ibu. Penelia, Hadir, Bu. Fransa, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Efreda, Hadir, Bu. Hartini, Hadir, Bu. Ismarini, Hadir, Ibu. Ivani, Hadir, Bu. Lucia, Hadir, Bu. Lucia Rianti, Marianti Ege, ada nggak ada? Hadir, Ibu. Gimana kamu ini? Dipanggil diam saja Maria Ege ini. Marianti Ege ada nggak ada? Jaringan, Ibu. Marianti, Hadir, Ibu. Hadir. Jaringan. Gimana jaringan? Mau langsung di-mute Hadir, kok Ibu. saya tahu. Marisiana, Hadir, Ibu. Marlasti, Hadir, Ibu. Marcelina Kakak, Hadir, Bu. Menas, Hadir, Bu. Murni, Hadir, Bu. Neolivina, Hadir, Ibu. Petroni Lalin, Hadir, Ibu. Putri Melati, ya Hadir, Bu. tapi kameranya dimati. Kecuali izin Bu saat melahirkan, persalinan. Sekarang kita lanjut pertemuan selanjutnya tentang isu kesehatan lingkungan. Ya, jadi sudah saya share kemarin materinya ya tentang isu kesehatan lingkungan ya. Sudah dibaca berarti? Sudah dibaca berarti? Sudah. Oke, sudah dibaca. Tugas Anda, tugasnya ya, burung-burung sana tugas. Anda. Tugasnya saya ambil nilai ya. Yang kuliahnya masih jalan-jalan silahkan duduk manis. Ya. Jadi kuliahnya duduk manis. Ini saya ambil nilai. Ya. Di sini tadi katanya sudah dibaca ya. Jadi salah satunya ya kan di situ ada pengertian. Ya. Coba ya, siapa yang mau menjelaskan dari poin yang nomor 2 yaitu pengertian kesehatan lingkungan. Namanya ya sebutkan Saya, Ibu. namanya. Resinta Apa namanya? Ibu.
Tes Sinta ya. Tes Sinta siapa? Resinta, Ibu. Tes Sinta Dwi Sumbawati ya. Oke, Ibu. silakan dibaca, setelah itu dijelaskan. Pengertian kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah kesehatan yang sangat penting bagi kelancaran kehidupan di bumi, karena lingkungan adalah tempat tinggal di mana pribadi itu tinggal. Ayo loh. Aku diem. Loh, kok diem? Tadi banyak saya buai, yang lainnya Saya, Ibu. Ibu. Nama Katrina, Ibu. Saya, Ibu. Dari Angelina Siapa Putri Angelina Putri? kesehatan lingkungan adalah kesehatan yang sangat penting bagi kelancaran hidup di bumi, karena lingkungan adalah tempat di mana pribadi itu tinggal. Jadi menurut saya, Ibu, lingkungan itu tempat di mana manusia bisa beradaptasi dengan sesama manusia dengan cara menerapkan pola hidup sehat, yaitu dengan merawat lingkungan sehingga sesama manusia dapat saling menguntungkan. Itu, Bu. Sekian dari saya. Ada yang lain? Saya, Ibu, atas nama Nelusi. Oke. Siapa mau? Resinta, tak kasih setengah semuanya. Ayo. Sangat penting bagi kelancaran kehidupan di bumi, karena lingkungan adalah tempat di mana pribadi itu tinggal. Jadi menurut saya, Bu, ini lingkungan ini di mana semua makhluk hidup ditempati. Jadi termasuk manusia dan juga dengan tumbuhan dan hewan. Jadi lingkungan itu perlu dirawat dengan cara ini. Yang pertama, ini pembuangan kotoran di tempat khusus. Begitupun dengan pembuangan sampah, dengan penyediaan air bersih, dengan rumah-rumah hewan, sehingga ini lingkungan tetap bersih agar ini manusia baik pun hewan tetap memiliki ini lingkungan yang sehat. Seperti itu dari saya, Bu. Namanya siapa? Neolivina Rambut Naga. Iya, di situ kesehatan lingkungan itu didefinisikan sebagai yaitu kesehatan yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Karena lingkungan adalah tempat di mana pribadi itu tinggal. Jadi kesehatan itu sangat penting sekali bagi manusia. Kenapa? Ya, untuk supaya manusia ini kehidupannya bisa bagus. Ya, gimana bisa produktif? Karena lingkungan adalah tempat mereka tinggal. Kalau lingkungannya nggak bersih, nggak sehat, itu akan mempengaruhi pribadi kita sebagai manusia yang hidup di lingkungan tersebut. Misalkan lingkungannya kurang sehat, ya di situ banyak sampah, lingkungan
Recording stopped. Ibu keluar. Recording in progress. Kali bagi kelanjutan manusia di bumi. Ya, tentunya kalau lingkungan yang sehat itu ya tidak banyak sampah, ya, airnya, udaranya tercemar, seperti itu ya. Oke, poin yang kedua sudah. Sekarang poin yang ketiga, ini juga pengertian lingkungan ya menurut Halton Pudeng. Siapa yang mau menjelaskan? Merenti Ege, Ibu. Oke, mari Ege, silakan. Ibu, nah di sini tuh kesehatan lingkungan merupakan terwujudnya keseimbangan ekologis antara manusia dan lingkungan harus ada agar masyarakat menjadi sehat dan sejahtera. Tuh, jelaskan. Nah, di sini tuh misalkan kita itu sebagai manusia itu harus menjaga kebersihan. Contohnya tadi yang Neo jelaskan tadi itu bahwa terutama itu untuk kesehatan lingkungan biar masyarakat itu hidup sejahtera. Habis itu yang untuk kesehatan lingkungan juga, terus kesehatan Ayo, terus. Loh, lah kok kesehatan diem? lingkungan, kesehatan masyarakat, Ibu. Nah ya, ada yang lainnya yang mau menjelaskan? Saya, Ibu. Siapa? Desna Nuristikoma, Ibu. Ya, oke, Desna, yuk silakan. Di sini menurut Hal Kurdon, kesehatan lingkungan merupakan bagian dari dasar-dasar kesehatan bagi masyarakat modern. Kesehatan lingkungan adalah aspek kesehatan masyarakat yang meliputi semua aspek kesehatan manusia dalam hubungannya dengan lingkungan. Bertujuannya untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tinggi. Sekian. Terus? Maksudnya apa? Di sini saya menjelaskan tujuan dari penjelasan ini, Ibu. Lah ya apa nak, jelas no. Ya, tujuannya adalah untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Oke. Siapa namanya? Desna. Oke ya. Jadi di situ dijelaskan kesehatan lingkungan merupakan bagian dasar-dasar kesehatan bagi masyarakat modern. Jadi bagian dasar-dasar kesehatan bagi masyarakat modern itu di mana masyarakat sudah bisa berubah, maksudnya dari pengetahuannya, dari segi pengetahuannya, ilmu pengetahuannya maupun teknologinya, sehingga mereka akan berpikir bagaimana sih bisa membuat lingkungan itu sehat ya. Terus kesehatan lingkungan kalau dilihat aspek kesehatan masyarakat yang meliputi semua aspek, di sini tadi sudah dijelaskan ada aspek biologi, sosial, kimia. Nah, ini harus apa? Harus lingkungannya harus sehat. Misalkan
lingkungan sosial. Sosialnya harus sehat. Sosial itu berhubungan dengan manusia lain, ya. Aspek fisik, nah ya, biologis, nah di sini harus sehat, ya. Kalau nggak sehat nanti juga akan mempengaruhi. Terus di sini ada pengertian kesehatan lingkungan yang menurut World Health Organization, ya WHO. Di situ mendefinisikan bahwa kesehatan lingkungan di mana terwujudnya keseimbangan ekologi antara manusia dan lingkungan harus ada agar masyarakat menjadi sehat dan sejahtera. Lingkungan ya ekologi ya antara manusia ya dan lingkungan yang ada ini harus seimbang, ya. Kalau nggak seimbang nanti akan mempengaruhi kesehatan lingkungan, misalkan banyak sumber daya ya alam yang apa namanya manfaatnya kurang baik, ya, gunung-gunung ditebangin akhirnya banjir. Nah ini akhirnya nggak seimbang, banyak dengan kebanjiran banjir ya, terus kebakaran, ini akan mempengaruhi kehidupan manusia maupun akan tidak hanya manusia ya, makhluk hidup yang lainnya, sehingga tidak akan seimbang lingkungan tersebut antara lingkungan dengan apa namanya manusia, ya. Nah, bagaimana ya tadi, jangan sampai hutannya digundulin supaya tidak terjadi banjir. Kalau banjir tentunya akan banyak penyakit. Nah, ya. Ini menurut WHO, ya. Terus di sini juga menurut Umar Fahmi Asmadi tahun 1991. Kesehatan lingkungan juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari keterkaitan antara kualitas lingkungan dengan kondisi kesehatan suatu masyarakat. Ya, jadi menurut Umar Fahmi itu kesehatan itu ilmu, ya, ilmu yang pelajari apa keterkaitan kualitas, ya, kualitasnya di masyarakat, kualitas lingkungannya itu bagaimana, bagus enggak, nah seperti itu, ya, dengan kondisi kesehatan suatu masyarakat. Ya, kondisi ketika lingkungan itu sehat, ya, bersih, itu akan mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat itu. Nega kuliah Bapak. Mendapatkan air yang jernih, sungai yang jernih, ya Bunda. Ya Ibu. Ya, kenapa? Karena di daerah pedesaan masih banyak pepohonan, masih banyak sumber mata air, ya, yang belum tercemari. Nah, seperti itu. Tapi di daerah perkotaan, sungainya kadang tercemari oleh apa? Limbah, bisa limbah rumah tangga, limbah pabrik, atau limbah-limbah apa namanya yang lainnya. Nah, seperti itu ya. Terus selain warna tidak berbau, tidak tercemar dari kejernihannya, ya, dikatakan ya kalau sudah pasti kebersihannya, nanti masaknya harus 100%, misalkan mau membuat air minum, ya, itu dimasak dengan suhu 100 derajat Celcius. Jadi setelah mendidih, ya, mendidih itu jangan langsung diangkat, ditunggu dulu. Ya, lebih 5 menit, tapi nggak usah seperti membuat air DDT 20 menit, nanti habis airnya kalau membuat seperti air DDT. Setelah mendidih ditunggulah, dikecilkan, tunggu 5 menit. Ya, jangan langsung mendidih diangkat, ya, supaya bakterinya mati, dia tunggu dulu ya. Sehingga bakteri yang sudah mendidih duduk langsung diangkat, jangan, dibiarkan dulu kurang lebih 5 menit, setelah 5 menit diambil, seperti itu. Ya. Kenapa? Kalau bakteri itu tidak mati, nanti bisa kita itu ya bisa terjadi diare, disentri, sakit perut. Nah, seperti itu ya. Karena bakterinya tumbuh di dalam perut ya.
Kenapa Angelina duduk kok senyum-senyum? Ya, ngomong-ngomong. Senyum-senyum, ngomong-ngomong. Ayo. Kamu di mana posisinya Angelina duduk? Di kos, Ibu. Hah? Di kos. Makanya kok senyum-senyum, ngomong-ngomong ya. Jadi jangan kira ya, Bu Kotimah itu tangannya gerak-gerak nih. Ya, walaupun ngomong tangannya gerak-gerak, liatin kamu yang masih jalan-jalan seperti Febriani, ya, Fitria Ayu, dia kuliah sambil jalan-jalan, nein rambutnya, nah, ini Fitria ini kemana Febriani Fitria ini kok Habis jalan-jalan? nyuci, Bu. Suruh nyuci. Aduh, Bu Kotimah ngajar ditinggal nyuci ki opo? Ya opo ditinggal nyuci? Ada yang masak, ada yang masak. Iya. Tere, saya tak buka kamera saya. Oh, enggak. Tak lihatnya temenmu. Mohon maaf, Ibu. Saya atas nama Meli Oktriani hadir, Bu. Oh iya. Makanya kameranya jangan dimatikan. Oke, lanjut ya. Apa ada apa? Teh Sinta Dewi tuh kok ada 2 orang ya tadi? Ya, Yesi, Astika jangan cuma jidatnya doang yang kelihatan, Yesi. Nah, tambah kelihatan itunya. Nah, masuk sembunyi di balik layar kamu ada orangnya tapi kok tenggelam gitu, yuk. Agak tinggi lagi. Nah, gitu ta. Gak apa-apa nggak pakai lipstick, buat aja nggak pakai lipstick kok. Oke, tak ceknya. Kayaknya wis ada waktunya Boci ya. Waktunya Boci suruh kuliah, Bu. Waktunya Bobo Ciang nih. Ada yang chat, siapa yang ngechat? Izin ke toilet, yang mau ke toilet silakan ke toilet daripada ngompol nanti. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi syarat lingkungan yang sehat tadi adalah air. Yang kedua adalah keadaan udara. Ya. Udara yang sehat di sini udara yang dari dalamnya terdapat yang diperlukan oleh tubuh kita. Contohnya ada oksigen ya. Dan di dalamnya tidak tercemar oleh zat-zat yang bisa merusak tubuh, misalkan CO2 atau zat karbon dioksida. Ya. Oksigen banyak dapat yaitu tumbuhan. Ya. Nah, banyak tanaman tumbuhan ya. Nah, seperti itu ya. Kalau kamu di daerah perkotaan ya, menemukan yang hijau-hijau itu sulit daripada yang di desa. Ya, udaranya seger. Ya, kenapa? Karena kalau sudah di perkotaan itu sudah tercemar. Apalagi kalau di daerah banyak perusahaan terutama pabrik. Ya, tentunya udaranya akan tercemar. Ya, apalagi kalau dekat dengan pabrik rokok seperti itu ya. Nah, itu udaranya sangat tercemar baunya. Nah, ini sangat berbahaya ya untuk tubuh kita. Ya, jadi dikatakan syarat lingkungan yang sehat udaranya tidak tercemar, yang banyak oksigen yang sangat diperlukan oleh tubuh. Jangan sampai banyak zat karbon dioksidanya. Yang ketiga yaitu tanah. Sama. Tanah yang sehat di sini, tanah yang baik untuk penanaman ya suatu tumbuhan dan tidak tercemar oleh zat logam berat. Kalau dia tercemar oleh zat logam berat juga akan mempengaruhi tumbuh kembangnya tanaman tersebut. Ya. Sehingga apa? Nanti tanaman itu kita makan. Ya. Sama. Tanamannya berarti tidak sehat.
ya. Tidak hanya logam berat, tetapi juga tidak boleh tercemar oleh obat-obatan kimiawi yang terlalu banyak obat-obatan kimiawinya. Nah, seperti itu sangat nggak baik. Jadi kalau pilih sayur ya itu lebih baik yang dimakan ulat. Ini kok bagus-bagus ya, nggak ada ulatnya. Nah, itu berarti zat kimianya, ya obat-obatannya banyak sekali berarti. Kenapa? Ulat aja nggak mau makan, ya. Seperti itu, ya. Tapi kalau kita ya, kalau nggak yang bagus itu kayak nggak marem ya, nggak nyaman pilih sesuatu itu ya sayuran gitu ya. Ini kok ada ulatnya, nggak apa-apa ya. Kan ulatnya nggak apa-apa, vitamin, ya. Terus selanjutnya selain tadi syarat lingkungan yang sehat, di sini juga ada ruang lingkup kesehatan lingkungan. Ya, jadi ruang lingkup kesehatan lingkungan di situ ada 6 poin. Ada masalah rumah, pembuangan kotoran manusia, penyediaan air bersih, ya, pembuangan sampah, pembuangan air kotoran, terakhir rumah hewan ternak. Siapa yang mau menjelaskan, ya sebutkan namanya, masalah rumah itu yang seperti apa, pembuangan kotoran manusia itu yang bagaimana, nah yang bisa merusak kesehatan lingkungan, atau masalah rumah yang sehat itu yang bagaimana. Nah, silakan. Saya Bu Siapa? Hartini Radikaka, Ibu. Hartini, ayo silakan. Temennya disuruh diem ya, supaya ini ya. Jadi yang pertama itu ruang lingkup kesehatan Satu lingkungan. aja, dengarkan dulu. Jadi satu orang hanya satu poin, ya nggak usah dijelaskan semuanya. Silakan dari si Hartini menjelaskan dengan masalah rumah. Yang nomor 2 nanti siapa dan sampai yang nomor 6. Yuk. Baik Ibu. Yang pertama menjelaskan poin yang pertama masalah rumah Ibu. Di ruang lingkup kesehatan. Dengan masalah rumah itu yang pertama itu ada secara rumah dapat sehat apabila memenuhi kriteria. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan fisiologi, yaitu seperti pencahayaan, pengamanan, dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu Ibu. Terus yang kedua itu memenuhi kebutuhan psikologi, yaitu privasi yang cukup, komunikasi yang sehat antara anggota keluarga atau tetangga. Terus yang ketiga itu memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antara penghuni atau sekeluarga yang tinggal di dalam rumah tersebut Ibu. Terus dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tetangga. Terus yang terakhir itu ada rumah tersebut bisa memenuhi kriteria. Yang pertama itu pencegahan terjadinya kecelakaan yang baik yang timbul karena keadaan luar maupun dalam rumah, antara lain persyaratan sepadan jalan, konstruksi yang tidak mudah roboh, tergelincir, sehingga setiap penghuni atau yang ada dalam rumah itu tetap. Betul ya, masalah rumah salah satunya tadi dijelaskan adalah pencahayaan rumah itu sangat penting, ya berarti berhubungan dengan ventilasi rumah, ya baik ya, karena supaya itu pergantian udara, ya. Nah, ya terus jauh dari kebisingan, ya. Jadi kalau kita hidup di daerah pedesaan berbanggalah, jadi jangan minder dan ya kenapa jauh dari bising ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi yang sudah dijelaskan temannya sangat bagus sekali ya. Silakan yang kedua yaitu pembuangan kotoran manusia. Menurut saya Ibu. Jadi sebentar. Ini siapa? Tadi siapa? Hartini Radikaka. Hartini. Yang nomor 2 siapa? Marianti.
Katrina, oke. Katrina Serlinda kali ya. Yang lainnya, Katrina sudah banyak bintangnya. Yang lainnya, Marian Ege, Bu. Marian tadi sudah. Yang lainnya, ayo. Ayo tadi kok banyak sekali kok sekarang kok ini ayo. Saya lagi, Bu. Siapa? Oh yang sudah yang Nah, yang lainnya ayo. Siapa? Yang namanya siapa? Katrina ya, Bu. Katrina Sherlinda Kahale. Iya, Bu. Kayak Ibu Ya istirahat wis enggak apa-apa. Yang lainnya ada selain Katrina. Ismarini, Ibu. Oke, Ismarini. Pembuangan kotoran manusia adalah semua benda atau zat yang tidak dipakai lagi oleh tubuh dan yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. 7 kriteria yang diperhatikan. Yang pertama, tidak mencemari air saat menggali tanah. Untuk lubang kotoran, usahakan agar dasar lubang kotoran tidak mencapai permukaan air tanah. Yang kedua, tidak mencemari tanah permukaan, tidak buang besar di sembarang tempat. Yang ketiga, bebas dari serangga. Yang keempat, tidak menimbulkan bau dan nyaman digunakan. Yang kelima, aman digunakan oleh pemakainya. Yang keenam, mudah dibersihkan dan tidak menimbulkan gangguan bagi pemakainya. Yang ketujuh, tidak menimbulkan pandangan yang kurang sopan. Oke, tadi pembuangan kotoran manusia atau tinja ya. Jadi tentunya ya syarat jamban yang sehat itu tentunya tidak mengotori permukaan tanah sekitar jamban. Ya. Jadi kalau membuat jamban itu yang benar ya. Terus tidak mengotori permukaan di sekitarnya, berarti harus dalam. Ya. Supaya tidak mengotori air tadi dalamnya ya. Terus tidak terjangkau oleh serangga tadi temanmu ya, lalat dan kecoa. Supaya nggak terjangkau bagaimana selain dalam ditutup ya. Biasanya tutupnya bukan suka menutup tapi bisa dicor atau yang lainnya ya. Terus tidak menimbulkan bau. Tentunya harus dalam dan ditutup. Kalau nggak dalam dan tidak ditutup nanti baunya kemana-mana. Ya, kalau baunya kemana-mana, nah ini sangat mengganggu orang lain, mengganggu kesehatan lingkungan. Ya, tidak perlu mewah, ya sederhana tapi tidak sampai mengganggu lingkungan ya. Terus selain tadi sederhana, yaitu bisa digunakan dan dapat dipelihara. Bagus-bagus tapi nggak bisa digunakan, nah sama saja ya. Itu adalah syarat jamban yang sehat. Ya atau cara pembuangan kotoran manusia ya. Sama seperti rumah yang sehat tadi bagaimana cahayanya, terus apalagi ventilasinya ya, atapnya, nah seperti itu, bahan bangunannya seperti itu ya. Terus selanjutnya yaitu penyediaan air bersih. Saya, Ibu. Nah, Atas nama Angelina Putri Dondo. Siapa? Saya, Ibu, atas nama Angelina Putri Dondo. Angelina Putri Dondo. Oke, ayo.
Angelina Putri Dondo. Penyediaan air bersih itu karena di tubuh manusia sebagian besar tersusun air dan dapat memenuhi kebutuhan airnya, maka akan terjadi gangguan keseimbangan tubuh, dehidrasi, dan lain sebagainya. Ya, jadi Upaya kita itu untuk baik. penanggulangannya itu hentikan buang sampah sembarangan, membuang Terus? Sudah? 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 Loh, sudah ya. Jadi air ya sumber air bersih itu bisa dari mata air, dari danau, ya, yang sumur yang dangkal atau yang dalam, ya. Jadi tapi di sini airnya tidak tercemari, ya. Syarat air minum, ya, tentunya di situ saat ya jadi fisik maupun saat bakteriologisnya maupun dari kimianya, ya. Di situ jangan airnya selalu dari segi fisiknya, misalkan airnya harus bening, ya, tidak berasa, tidak berbau, suhunya sangat di bawah suhu luar, maksudnya enggak, misalkan dinginnya ya, nah, sedang. Terus kalau di lab kan tidak ada bakteri, ya, nggak ada bakteri E. coli-nya, ya. Nah, seperti itu. Jadi penyediaan air bersih, ya, di sini tidak mengandung bakteri E. coli. Tentunya ya harus jernih, bersih, ya, tidak mengandung bahan kimia. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu pembuangan sampah. Saya Bu, atas nama Pliana Lele Bu. beda kali, Bu. Atas nama Lele ya, Pliana Lele. pembuangan sampah itu adalah semua zat atau benda yang sudah tidak terpakai lagi, baik berasal dari rumah-rumah maupun sisa-sisa proses kegiatan lainnya. Sampah adalah suatu bahan atau benda padat maupun cair yang sudah tidak terpakai oleh manusia atau benda yang sudah digunakan dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang itu ke tempat sampah. Sumber sampah itu ada yang pemukiman, dari kegiatan pemukiman, ada dari sampah perdagangan, misalnya sampah dari pasar-pasar, pabrik. Terus ada sampah perkantoran. Terus itu ada sampah kegiatan rumah sakit, misalnya sampah dari pembedahan peralatan operasi dan lain-lainnya. Terus ada jenis sampah organik dan sampah anorganik. Kalau organik itu adalah suatu sampah yang mudah busuk seperti sisa-sisa makanan dan daun-daun kering dan sisa sayuran. Terus anorganik itu adalah sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, kertas, kaleng, kayu, gardus, botol, dan gelas minuman. Mungkin itu saja dari saya, Bu. Bagus sekali ya sahabatnya, ya. Jadi pembuangan sampah ini jangan sampai mencemari lingkungan atau air limbahnya ini juga tidak mencemari sungai, karena ada beberapa masyarakat yang membuang sampahnya itu di sungai. Kalau dia membuang sampah di sungai tentunya akan mencemari sungai, ya, entah itu limbah rumah tangga, pabrik, maupun limbah dari kesehatan, misalkan rumah sakit, nah, seperti itu. Dan sampai, ya, di sini sampah itu ada nanti, kalau yang bisa diolah disendirikan, yang tidak bisa diolah disendirikan, yang bisa didaur ulang, ya. Terus yang bisa dibuat pupuk disendirikan, jangan dicampur antara yang bisa dibuat pupuk atau yang tidak bisa hancur, itu harus disendirikan supaya tidak mencemari
Nah, ya. Terus dengan air kotor. Ya, silakan siapa? Saya Bu atas nama Petronella Istiqomah. Petronella. Silakan Petronella. Sistem pembuangan air kotor adalah pembuangan untuk air buangan yang berasal dari kloset, urinal, bidet, dan air buangan yang mengandung kotoran manusia dari alat plumbing lainnya. Ya. Jadi pembuangan air kotor ya, entah itu dari apa namanya limbah rumah tangga, ya ini harus benar pembuangannya ya, dan sampai dialirkan ke sungai ya, dibuatkan tempat ya, misalkan kalau rumahnya belakangnya masih ini ya dibuatkan ya. Kalau nggak bisa dialirkan biasanya di depan itu ya, di korong-korong itu, tapi airnya harus mengalir terus supaya tidak berhenti. Kalau berhenti di rumahnya, rumahnya orang, itu juga akan mempengaruhi ya, karena ada beberapa masyarakat ya kalau membuang ya, air kotor ini ya lewat gorong-gorong, tapi gorong-gorongnya berhenti ya, nggak mengalir terus ya, itu sangat mempengaruhi ya. Terus ya, itu rumah hewan ternak bagaimana? Saya Bu Hartini. Kan sudah tadi Hartini Deka, yang lainnya. Yang lainnya, ayo. Ayo. Ini Hartini lagi, yang lainnya ada. Ayo Hartini, nanti nggak selesai, sudah jam 13, nanti 14. Saya Bu Cynthia Dewi. Oh, Cynthia Dewi, ayo Sin. Kamu ada sumberannya, Sin. Ya, yang rumah hewan ternak itu kandang, itu adalah struktur atau bangunan tempat hewan ternak dipelihara. Kandang seringkali dikategorikan menurut jumlah hewan yang menempatinya. Ada yang hanya berupa satu bangunan satu hewan, satu bangunan banyak hewan, namun terpisah dengan sekat. Satu bangunan diisi banyak hewan tanpa sekat juga ada. Terima kasih, Ibu. Ada yang lain? Artini? Ya Bu. Mau melengkapi jawaban temennya? Bu, sedikit. Jadi ruang lingkup kesehatan lingkungan rumah hewan ternak atau kandang itu berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran yang dapat berupa kotoran atau feses, bau omanik, sehingga timbulnya lalat yang banyak, tikus, dan ancaman mewabahnya itu penyakit yang dapat menular dari ternak ke manusia. Jadi rumah hewan ternak atau kandang ini ya jaraknya dari rumah itu ya berapa meter ya, supaya tadi tidak menimbulkan lalat ya, apa namanya, kecoak atau tikus, nah seperti itu ya. Nah, sampai dekat dengan rumah ya. Terus tugas Anda ya, ini di sini ada masalah kesehatan lingkungan yang ada di negara berkembang, ada 5. Ini nanti coba dijelaskan ya, dijelaskan. Silakan nanti tugasnya dikirim ke Google Form yang sudah saya sediakan kemarin ya. Masih ada kan? Masih Bu. Nah, masih ingat ya, masih ada lah tentunya ya. Silakan ditulis tangan ya dalam bentuk PDF. Jadi jangan buat, harus di PDF kan, supaya kalau 2 lembar tidak hilang ya. Biasanya kalau dalam bentuk itu satunya hilang padahal saya sudah ngirim Bu. Nah, seperti itu
Ya, ada masalah sanitasi, penyediaan air minum, rumahan, pembuangan sampah, dan pembuangan limbah atau air kotor. Ini hampir sama di atas tadi. Tapi ini jelaskan sesuai ya. Sudah paham untuk tugasnya? Iya, Udah, Bu. Bu. Oke, sekarang kita lanjutkan cara-cara pemelihararan kesehatan lingkungan. Ya, yang pertama tidak mencemari air dengan membuang padi. Ya, jadi kalau ada masyarakat masih membuang sampah di sungai, ya akan diingatkan, tapi ingatkannya secara perlahan dan langsung dimarahin, ya. Terus kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kenapa kok harus kurangi? Supaya tidak terjadi ini yang namanya polusi, ya. Karena kalau polusi semakin banyak itu akan mencemari udara. Jadi diolah, jangan sampai banyak menggunakan bahan-bahan kimia. Ya, kalau bisa menggunakan pupuk kompos, ya, yang dari daun, nah seperti itu, ya. Atau kotorannya ternak, nah seperti itu. Menanam tumbuhan pada lahan yang kosong, ya, supaya banyak menghasilkan, ya. Menghasilkan apa? Lu Iya, Bu. tumbuhan itu karena apa? Karena bisa menghasilkan apa? Oksigen pada pagi, ya, kalau enggak sore hari. Jadi ditanam supaya banyak menghasilkan oksigen. Terus yang satu dua tiga lima, memang saluran pembuangan air yang lancar. Ya, contohnya tadi air yang kotor, ya, gorong-gorong lancar, nggak sampai berhenti, ya, bisa lancar sehingga nanti berhenti di depannya rumah, baunya kemana, ya, nyamuk, nah seperti itu, ya. Terus yang selanjutnya itu penanaman tumbuhan di sekitar untuk menghasilkan udara yang bersih, ya. Jadi silakan, ya, yang nggak punya tanaman menanam sayur atau yang lainnya. Terus yang tujuan, ya, dari pemberdayaan kesehatan lingkungan, ya, yang pertama supaya kita itu bisa menjaga agar lingkungan menjadi bersih dan sehat, ya. Jadi kalau kita bisa memelihara kesehatan lingkungan kita akan menjadi bersih dan sehat. Yang kedua juga selain itu bisa mengurangi pemanasan global. Kita kira sekarang itu semakin panas, ya. Kenapa? Bukannya bisa mengurangi, malah menambah panas. Kenapa? Banyak sudah dibangun perumahan, pertokoan atau gedung-gedung yang bertingkat. Nah, terus hutannya ditebang, nah seperti itu. Terus pengelolaan yang benar. Tadi, ya, mana sampah yang bisa didaur ulang, yang nggak bisa didaur ulang, ya, yang tidak bisa hancur dengan tanah, ya. Nah, seperti itu harus disendirikan supaya tidak mencemari lingkungan, ya. Dari sini ada yang tanyakan, waktunya sudah habis, ya, padahal kita tadi masuk jam 12.50. Ada yang tanyakan? Ada, Ibu. Ibu, saya mau bertanya tentang pencemaran lingkungan. Apa yang harus kita lakukan untuk menyampaikan kepada masyarakat yang tidak peduli dengan kesehatan lingkungan, dan di zaman modern yang sekarang kan, Bu, sudah banyak yang mengetahui tentang kebersihan lingkungan, tapi ada beberapa masyarakat yang kadang tahu tentang kebersihan lingkungan tetapi tidak melaksanakan itu. Nah, Ya, bagaimana cara gimana kita menanggulanginya? sebagai tenaga kesehatan menyampaikan pada mereka? Bagaimana cara kita menyampaikan kepada masyarakat? Ya, berarti ini berhubungan dengan perilaku, ya. Padahal dia sudah tahu pentingnya kesehatan, tapi dia tetap saja masih melakukan, misalnya,
Ya, ini masih banyak orang-orang yang membuang sampah di sungai. Ya, padahal mereka sudah tahu. Ya, tapi kok sih tetap aja seperti itu ya. Kalau kita nggak bisa langsung ngomong, kita harus deketin ya orang yang dekat dengan masyarakat. Siapa orang yang dekat dengan masyarakat? Contohnya ya kepala desanya. Ya kita harus bekerja sama. RT-nya. Kita nggak bisa langsung bilang harus bersih gini-gini, nggak bisa. Ya kita harus bekerja sama ya dengan orang yang di situ yang lebih berkuasa yang dekat dengan masyarakat, misalkan Pak RT, ya kepala desa, ya, nah seperti itu, SM, nah seperti itu, ya, sehingga nanti diadakan rapat, nah ya rapat desa, ya seperti itu, ya. Nanti selain nanti kalau sambil dicari solusinya bagaimana kalau begitu pembuangannya, ya. Jadi kita bisa memberitahu nggak boleh buang gitu, nanti solusinya kalau gitu sampah ini dibuang kemana, harus mempunyai. Jadi tanya masyarakat, jangan cuma menyuruh nanti nggak tahu solusinya diapakan nah sampahnya. Ya, jadi tidak bisa langsung kita itu terjun sendiri ke masyarakat. Intinya kita harus bekerja sama dengan orang-orang yang dekat dengan masyarakat. Salah satunya yaitu kepala desa ya. Terima kasih, Bu. Oke, ya. Pertemuan hari ini kita akhiri ya. Oh, izin bertanya. Kita lanjutkan minggu depan ya. Ini tugasnya dikumpul sampai jam berapa, Ibu? Minggu depan ya, disimpan yang ada yang tanya. Tugasnya dikumpul sampai jam 5. Iya, Ibu. Ya. Iya, Bu. Oke, ya. Jadi sampai jam 5. Sekarang kan jam 14 ya. Kuliah. Ya. Kalau sudah, ya, selamat beraktivitas, ya, selamat mengerjakan tugas. Yang belum makan silakan makan, ya. Yang mau tidur silakan tidur, tapi tugasnya jam 5 harus sudah terkirim, ya. Jadi nggak alasan sinyal mati, ya, listrik mati, ya, padahal ketiduran, ya. Ya, kalau tidak ada, saya akhiri. Selamat siang. Siang, Selamat Bu. siang. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Saya matikan ya. Baik, Bu. Recording